Kegiatan ibu anak dua di pagi hari. Halo Ece, assalamualaikum. Seperti biasa kalau anak dan suami udah berangkat pagi, di sini aku bener-bener keriuhan banget dengan kerjaan rumah. Tapi sebelum ngerjain kerjaan rumah, tadi aku udah mandiin si anak bayi, jadi aku bisa leluasa ngerjain kerjaan rumah karena dia anteng nonton TV. Oke, dilanjut di sini aku mau ngelap-ngelap dulu si meja ini karena tadi bekas pada sarapan. Alhasil mejanya berantakan banget. Tapi kali ini aku bebenahnya mau sambil cerita ke kalian tentang pernikahan. Ada nggak sih yang pernikahannya seperti aku di usia pernikahan ke-13 tahun ini? Aku ngerasa hambar banget karena ngerasanya udah biasa aja, mau dikabarin syukur, nggak dikabarin juga bodo amat. Dikasih duit segimanapun diterima-terima aja, bahkan nggak dikasih uang sama sekali pun kita tetap diem saja. Bukan karena aku ikhlas ya Ce, bukan sama sekali, karena emang aku itu udah di tahap udah males ribut dan udah males berdebat juga. Jadi daripada berujung ribut, ya udah lebih baik aku terima-terima saja. Sekarang aku baru sadar kenapa pernikahan itu disebutnya ibadah terlama, ya karena mungkin isinya ujian semua. Tanpa aba-aba, tanpa belajar, tapi ujiannya setiap hari. Dan gak tahu naik kelasnya juga kapan. Di 6 bulan pertama saja, aku sudah dibawa ke rumah mertua demi ikut suami. Dan yang sudah serumah sama mertua pasti tahu lah ya ujiannya seperti apa. Setelah hamil dan melahirkan, aku di rumah orang tuaku dulu. Tapi di usia anak aku 2 bulan, aku sudah memutuskan untuk ngontrak. Tapi gak berlangsung lama, cuma 10 bulan saja. Karena kontrak kerja suami aku itu sudah habis. Alhasil takut gak kebayar dan pindah lagi ke rumah mertua. Betah nggak betah, mau nggak mau harus ikut suami demi bisa hidup bersama. Dan di tahun ke-7 pernikahan, alhamdulillahnya aku bisa bangun rumah walaupun kecil-kecilan dan belum mewah. Aku pikir setelah bangun rumah, ujian itu bakal selesai, tapinya aku salah ya Ce. Di tahun pertama aku menempati rumah, aku mengalami keguguran anak kedua. Di tahun ketiga juga aku sama, tapi punya bukan keguguran, melainkan aku dioperasi KET atau hamil di luar kandungan. Dan ujian-ujian itu bener-bener berat banget, bikin aku down sampai bener-bener mau mengakhiri hidup. Tapi alhamdulillahnya imanku kuat dan aku bisa hidup sampai saat ini, sampai punya anak 2. Buat kalian para cewek yang capek kerja, mendingan capek kerja daripada capek hati. Setelah menikah itu bener-bener gak enak sama sekali, apalagi kita menikahnya kalau bukan sama orang yang tepat. Walaupun memang aku tahu pernikahan itu gak ada yang sempurna 100%. Ada yang punya rumah tapi belum punya anak, ada yang punya anak tapi diuji dengan ekonomi, ada yang punya rumah, punya anak tapi diujinya dengan mertua dan ipar, atau diuji dengan suami sendiri yang penjudi, ataukah pemabok, ataukah diuji juga dengan keluarga sendiri yang selalu merongrong. Dari ujian itu semua benar-benar butuh mental yang sehat, butuh jiwa yang kuat agar bisa melewati ujian semua itu. Tapi setelah melewati semua ujian itu, kita diberi ujian yang lebih berat. Jika diberi pilihan, suami penyayang tapi jarang diberi nafkah, atau suami penjudi tapi ngasih semuanya, kalian mau pilih yang mana nih Ce? Karena aku ada di pilihan yang aku berikan tadi. Karena kalau kita sedang tertimpa masalah, kita merasa jadi orang yang paling tersakiti. Tapi setelah aku sharing bareng teman-teman, ternyata ada juga yang lebih parah. Keadaan di rumah tangganya, kita semua melihatnya adem ayem, tapi kita nggak tahu di dalam rumahnya itu seperti apa. Rambut boleh sama hitam, tapi isi pikirannya beda-beda. Kalau peribahasa orang Jawa, namanya nawang sinawang, kita melihat hidup orang lain enak, tapi orang lain juga melihat hidup kita enak. Padahal aslinya kita semua lagi berjuang sama kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jadi boleh banget melihat kehidupan orang lain yang begitu mewah untuk jadi motivasi kita, dan boleh juga kita melihat ke bawah sesekali untuk menjadi lebih bersyukur. Jadi mohon maaf banget ya Ce, kalau aku ceritanya terlalu panjang dan terlalu ngalor ngidul. Kalau ada yang pengalamannya sama, boleh komen-komen di kolom komentar biar kita bisa saling bertukar pikiran. Nggak terasa nih cucian piring aku sudah mau selesai aja karena ditemenin kalian sambil dengerin cerita-cerita aku. Dan ini aku tinggal ngelap-ngelap si wastafelnya aja, tapi di tengah-tengah lagi ngelap-ngelap wastafelnya, ternyata tangan aku berdarah karena kena si ujung wastafelnya. Duh, dan itu rasanya perih banget ya Ce, sampai darahnya aja ngalir nggak berhenti-berhenti. Mau ditunda kerjaan rumah tapi udah tanggung. Alhasil aku walaupun keperihan, di sini tetap aja aku kerjain, dan aku kena ujungnya itu ya Ce, pas lagi ngebersihin si bekas sisa-sisa nasinya. Dan alhamdulillahnya cucian piring aku sudah beres. Tinggal tunggu cucian baju saja. Tapi karena jemurannya masih penuh, alhasil di sini aku tunda dulu untuk ngejemurnya ya Ce, karena cucian yang basah itu bener-bener masih banyak sekali. Bener-bener jemuran aku itu nggak ketampung karena emang sudah banyak banget. Alhasil ini jemurnya aku tunda dulu ya Ce. Oke deh, karena segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next video and bye-bye.